Doktif harus melaporkan Miss Gosip. Katanya Doktif paling pro, katanya Doktif paling valid. Buktikanlah kalau apa yang Miss Gosip sampaikan ini hoax. Oh, ambisinya kata Ani. Melsti, perseteruan Doktif dan Miss Gosip yang kini telah membuat Doktif akhirnya membuat laporan terhadap Miss Gosip kian memanas. Dalam unggahan video di akun TikToknya, keduanya pun diduga saling sahut-sahutan dan saling memberi warning. Ya, Doktif yang kerap meminta agar seterunya DRL mengembalikan uang masyarakat karena diduga menjual produk yang melakukan pelanggaran. Kini Miss Gosip pun justru mengingatkan agar Doktif juga segera melakukan hal yang sama seperti DRL. Karena menurut Miss Gosip, Doktif diduga telah menjual produk etiket biru secara bebas, di mana hal tersebut harusnya tidak boleh dilakukan. Terlebih ditambahkan Miss Gosip, produk etiket biru yang diduga dijual Doktif diduga tidak memberikan resep kepada pembelinya, Besti. Wadidaw, semakin hari perihal dokter detektif semakin mantap. Etiket biru diperjualbelikan di klinik dokter detektif secara bebas. Padahal sudah tercantum aturannya. Penjualan etiket biru harus dengan resep dokter. Namun konsumen sendiri menjelaskan bahwa di klinik dokter detektif tidak memakai resep dokter untuk membeli etiket biru dan itu dijual secara bebas. Aduh, gimana konsepnya ini, Popeng? Makanya punya klinik itu diurus ya, jangan sibuk ngurusin produk orang lain. Produk sendiri sampah, klinik sendiri sampah. Masa iya sih menjual produk etiket biru itu secara bebas? Kalau belum paham apa itu etiket biru, itu hidroquinon sayang, yang bisa merusak wajah kalian. Terus konsumen itu pun juga menjelaskan ketika dia sudah berhenti memakai etiket biru tersebut, wajahnya langsung bintik kemerahan parah. Ya, namanya juga memakai etiket biru itu kan hidroquinon yang dilarang oleh BPOM. Makanya Samirah, intinya kau sama aja ya kan. Katanya mau membasmi mafia skincare, ternyata kau mafianya. Udah produknya sampah, kliniknya menjual etiket biru secara bebas. Gimana konsepnya ini, Bopeng? Kembalikan uang masyarakat. Kembalikan uang masyarakat, Bopeng. Aduh, katanya dokter detektif sang penyelamat wajah masyarakat Indonesia. Ternyata sama aja mafia skincare. Kembalikan uang masyarakat, Samira, ya, yang udah kau tipu. Produknya overclaim plus mengandung bahan berbahaya. Ngeri. Gak cuma itu aja, terkait permintaan pengembalian uang masyarakat yang kerap digaungkan Doktif kepada owner skincare yang overclaim dan menjual produk berbahaya, Miss Gosip pun seraya mengskak Doktif dengan mengingatkan dugaan ancaman 12 tahun penjara yang bisa diterima Doktif karena diduga melakukan penjualan skincare overclaim dan diduga juga menggunakan bahan berbahaya, Besti. Dan seraya mengetahui aksi Miss Gosip yang berceloteh dalam video yang diunggah, Doktif pun diduga seraya memberi warning atas laporan hukum yang telah ia buat untuk Miss Gosip melalui unggahan story di akun TikToknya yang terlihat mengunggah ulang video yang membahas terkait laporannya terhadap Miss Gosip. Wadidaw, Miss Gosip pasti panik ya, panik dong, masa enggak? Sayang, Miss Gosip mah WD udah khatam sayang, 4,9. Lihat kiri kanan aja udah selesai. Yang lebih menyalanya lagi, tunggu aja gebrakan dari Miss Gosip buat si Bopeng. 12 tahun menyala, Bopeng. Yang penting siapkan mental, siapkan diri ya. Jangan sampai minta RJ spill buktinya dong, Miss. Kita spill di penyidik sayang. Biar apa? Biar Bopeng kejang-kejang. Gimana Samirah? Kembalikan Samirah uang masyarakat Indonesia yang udah Anda tipu dengan menjual produk overclaim ya, plus mengandung bahan berbahaya ya. Kembalikan.
Oke Samira, nah sekarang siapa yang masih percaya dengan review dokter detektif? Siapa? Produknya sendiri aja bermasalah. Kok bisa? Kok bisa? Jangan beli sayang ya. Kalau ada produk approved dokter jangan beli. Karena apa? Produknya pasti ada mainnya lah. Produk dia sendiri aja bermasalah tuh. Gimana Bopeng? Siapkan mentalnya Samira. 12 tahun menyala. Wadidaw, meledak gak tuh? Ya, akhirnya Miss Gosong masuk ke dalam perangkat permainan doktif. Ya, nggak masuk barang itu untuk dilaporkan, ya, pencemaran nama baik. Dengan jelas dan detail menyebutkan perbuatan dan nama doktif dengan terang, begitu juga perbuatannya. Jadi pendapat saya bagaimana? Masuk tuh barang bungkus. Wadidaw. Ya, pesan saya ya kepada entahlah namanya buzzer atau apa, cerdas dan cermatlah dalam berkomentar. Kalau kalian tidak mau tersandung masalah hukum, nggak sebanding dengan resikonya. Ya, kita lihat saja nanti laporannya cepat atau super cepat diproses ya. Ya, Doktif yang memilih tak banyak memberi video tanggapan Miss Gossip terkait celotehannya yang diunggah di akun TikToknya, ternyata memang memilih untuk melaporkan perbuatan Miss Gossip ke pihak yang berwajib. Sambil memegang surat laporan di tangannya, Doktif yang geram ini pun mewarning agar Miss Gossip jangan sampai mangkir nanti pas panggilan seperti FS Jenang. Ada dua agenda ya hari ini ya. Yang pertama Doktif melaporkan satu orang ya, yang ternyata dia juga dugaannya adalah seorang narapidana, mantan narapidana ya, inisialnya I, akunnya yaitu Miss Gossip. Ya, jadi Doktif sudah laporkan. Jadi kemarin kan emang agak sulit ya kalau melaporkan tanpa terlapor menyebutkan nama langsung. Alhamdulillah saudara Intan ini terpancing dan akhirnya dia mengucapkan nama Doktif dengan terang benderang sehingga mudah sekali untuk melaporkan si I ini. Oke? Nah, laporannya itu pasalnya intinya pasal tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi ancaman pidananya itu di 4 tahun. Ya. Dan yang paling Doktif senang akan ada penyitaan akun dia juga, dan mungkin Doktif minta dilakukan segera karena untuk manusia-manusia seperti ini Doktif kerjanya Doktif nggak tahu, mungkin kalau kerjanya buzzer sudah cukup ya. Doktif ingatkan sudah stop memfitnah Doktif. Kenapa? Karena semua itu tidak akan pernah bisa kalian buktikan ya. Untuk saudara Intan dengan akun Miss Gossip yang mengatakan bahwa Doktif menjual produk berbahaya ya, Doktif dikatakan mafia skincare, silahkan buktikan di depan penyidik. Doktif sudah melaporkan ya, jadi Doktif sudah kasih kamu panggung Intan ya dengan akun kamu Miss Gossip. Jadi jangan salahkan jika nanti akun kamu disita, karena Doktif yakin 1000% tidak akan pernah bisa kamu buktikan. Itu hanya briefing yang kamu dapat dari seseorang yang Doktif sudah tahu siapa orangnya ya. Jadi nanti silahkan berbicara di depan penyidik, jangan mangkir seperti yang dilakukan oleh saudara FS alias Nepos. Udah 2 kali panggilan dan mangkir ya. Ternyata kemarin setelah dilakukan wawancara juga, interview oleh wartawan, dia bilang saya kan hanya menanyakan. Nah, itu ngelesnya luar biasa ya. Untuk FS alias Nepos ditunggu kehadirannya, atau nanti mungkin dengan panggilan setelah naik sidik. Nanti akan ada banyak kejutan di bulan April ya. Jadi semua yang memfitnah Doktif kasih panggung. Sudah Doktif laporkan, termasuk saudara Intan dengan akunnya yaitu Miss Gossip. Intinya berarti kurang lebih ingin menjatuhkan. Betul, intinya ingin menjatuhkan Doktif. Jadi memang tuh mereka dibayar semua, ini dugaannya dibayar satu persatu ya, untuk memang di briefing menjatuhkan Doktif. Dibilang Doktif menjual produk yang berbahaya, dibilang Doktif ini mafia, Doktif ini anak buah seseorang, Doktif ini memiliki bos, Doktif ini bos atas dirinya Doktif sendiri, tidak ada yang bisa ya menyuruh-nyuruh Doktif. Siapapun sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan, bahkan saudara Nepos pun tidak bisa membuktikan itu. Ya, jadi tidak ada. Kalaupun ada silahkan dilaporkan. Jangan cuma modal bacot-bacot doang di medsos. Ya,
Jangan seperti Doktif dong, datang kamu menyebutkan nama, Doktif laporkan. Nah, mengetahui dirinya telah dilaporkan oleh Doktif, Miss Gosip pun buka suara. Dan bukan rasa takut yang diperlihatkan Besti, tapi justru Miss Gosip seraya menantang. Karena menurutnya, penyebutan nama Doktif secara terang-terangan memang sengaja. Dan baginya, laporan Doktif hanya UU ITE. Itu berbeda ancaman hukuman dengan Doktif yang jauh lebih tinggi. Wadidaw, akhirnya Miss Gosip dilaporkan sama dokter detektif. Kenapa Doktif harus melaporkan Miss Gosip? Katanya Doktif paling pro, katanya Doktif paling valid. Buktikanlah kalau apa yang Miss Gosip sampaikan ini hoax. Kenapa nggak bisa ya? Karena apa yang Miss Gosip sampaikan ini adalah valid. Apa yang Miss Gosip sampaikan ini adalah fakta. Hingga dokter detektif membuat LP ke Miss Gosip. Wadidaw sekali. Bukan kepancing, Dok. Memang sengaja saya sebutkan nama dokter detektif tersebut ya. Sengaja saya menyebutkan nama Samirah. Biar apa? Biar DLP, nggak masalah. Doktif melaporkan Miss Gosip dengan UU ITE. Doktif akan diciduk dengan apa? Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ancamannya berapa? 12 tahun. Menyala sekali, Dok. Kembalikan uang masyarakat Indonesia yang udah Anda tipu ya. Doktif Samirah, kembalikan uang masyarakat Indonesia yang udah Anda tipu dengan penjualan produk yang overclaim plus mengandung bahan berbahaya hingga produk Anda ditarik sama BPOM. Buktikan dong kalau produk Anda itu paling pro, ternyata produknya sampah, ya kan? Iya kan? Wadidaw sekali. Mau disita? Ya silakan, monggo sita akunnya, monggo segera. Duh Besti, semoga ya huru-hara skincare ini bisa segera selesai dan kepercayaan masyarakat bisa makin tinggi terhadap produk lokal. Pokoknya siapapun mafia skincare-nya yang udah merusak kulit masyarakat segera habis ditangkap ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.